Wah, apa kabar Mas Madun? Alhamdulillah baik. Halo Mas Evi, Madun. wah, ngapain di sini? Ini ngobrol-ngobrol sama nawarin Evi main ketoprak, Mas. Oh, malah. Masih bersenian ya? Iya, ini kan Evi dulu kan pernah jadi ini Duta tau Mas. wisata. Oh, duta wisata. Nah, Berarti kenapa? bisa membaca Iya. talenta. Kalau Mbak Evi? Sekarang jadi mahasiswa sekaligus pekerja. Wah, kemarin ya Mas Madun sibuk banget ya Mas ya. Ya banget. Persiapan ini ya, apa? Pilkada ya Mas ya? Ya, menyiapkan awal sampai akhir, Mas. Proses pelaksanaan pilkada ini kita awali dari proses perencanaan yang kita mulai sejak 2 tahun sebelum pelaksanaan pilkada. Sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh KPU RI, kita sudah mulai tahapan-tahapan yang kita mulai dari penyusunan data pemilih. Data pemilih ini kita mulai dari data yang sudah diserahkan oleh Menteri yang berurusan dengan kependudukan kepada KPU RI, terus kemudian KPU RI menurunkan data itu kepada KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan coklit dan sehingga ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Sosialisasi itu dimulai sejak awal tahapan, baik melalui website maupun media sosial. KPU memiliki website dan akun media sosial resmi dari beberapa platform. PPK di tingkat kecamatan dan PPS di desa kelurahan juga wajib punya akun media sosial serupa serta mengaktifkannya sepanjang tahapan untuk membantu KPU dalam menyampaikan informasi pilkada ke publik. Secara resmi, informasi tahapan pilkada 2024 diluncurkan KPU pada 2 Juni 2024 ke publik di lapangan alun-alun Jepara. KPU, PPK, maupun PPS terus mensosialisasikan setiap tahapan pilkada, misalnya tahapan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, serta tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Tak hanya KPU, PPK dan PPS yang mensosialisasikannya. 3 bulan menjelang pemungutan suara, KPU lebih mengintensifkan sosialisasi dengan membentuk relawan demokrasi yang berjumlah 16 orang. Para relawan demokrasi direkrut dari kalangan pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, kaum marginal, komunitas, keagamaan, dan warga internet. Tujuannya agar kelompok pemilih dari segmen-segmen tersebut dapat menjangkau informasi pilkada dari para relawan yang berasal dari kelompoknya sendiri. Sepertinya tahapan awal itu dimulai dari sosialisasi ya Mas Madun? Ya, kalau awal itu kita harus nyusun anggaran dulu sebetulnya sama regulasinya. Baru setelah itu kita sampaikan ke publik, hei ini loh mau ada pilkada. Jadi kami launching tuh kemarin ya, kami launching. Karena memang tahapan pilkada ini ada di tengah-tengah tahapan pemilu yang memang belum selesai. Jadi pemilu belum selesai, tahapan pilkada sudah mulai. Makanya kami juga harus all out itu, berkolaborasi dengan Banyak pihak ya Pak ya. ini kok kosongan nggak ada apa-apa. KPU membentuk PPK pada 23 April hingga 16 Mei 2024. Ada 80 anggota PPK yang direkrut dan bertugas di 16 kecamatan. Di tengah proses seleksi PPK, pada saat bersamaan, KPU juga melaksanakan kegiatan pembentukan PPS, yaitu dalam rentang 2 hingga 26 Mei 2024. Ada 585 anggota PPS yang direkrut dan bertugas di 195 desa kelurahan. Begitu PPS telah terbentuk, mereka langsung merekrut petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli yang bertugas mencocokkan dan meneliti coklit data pemilih dalam pemutakhiran data pemilih. Proses perekrutan Pantarli berlangsung 5 hingga 24 Juni 2024. Ada 3.413 Pantarli yang direkrut untuk melakukan coklit di setiap rumah di Jepara.
Menjelang pemungutan suara, PPS atas nama KPU Kabupaten Jepara merekrut KPPS pada 17 September hingga 7 November 2024. Ada 12.201 KPPS yang direkrut dan bertugas di 1.743 TPS. Disusul kemudian menetapkan petugas ketertiban TPS sebanyak 3.486 orang. Tadi selain sosialisasi, tugas dari KPU itu apa sih, Mas? Wah ya banyak sekali, semua tahapan, tidak hanya sosialisasi, termasuk di dalamnya ya membentuk badan ad hoc itu. Badan ad hoc itu yang memang membantu KPU sifatnya sementara. Seperti PPK yang di kecamatan, PPS yang di desa kelurahan, juga KPPS yang tugasnya di TPS saat coblosan. Itu tugas kami di situ. Di luar itu ya tahapan-tahapan lain, misalnya melayani pendaftaran calon, memutakhirkan data pemilih, sampai pelaksanaan coblosan dan rekapitulasinya. Itu semuanya tugas-tugas KPU. Kelihatannya kayak simpel ya, tapi itu koordinasi dengan eksternalnya banyak sekali. Kan dulu pernah jadi penyelenggara tuh, jadi pantarleh di pemilu atau pilkada? Pemilu presiden. Pemilu presiden ya. Kalau yang presiden, pilkada ini cuman relawan demokrasi. Relawan demokrasi itu sudah terlibat. Kalau kami di KPU bagian dari tugas sosialisasi dan partisipasi masyarakat ya kayak Mbak Evi ini, Mas Eko. Mbak Evi ini artinya terlibat aktif. Itu bagian dari tanggung jawab KPU juga. Bahkan masyarakat itu tidak pasif tapi terlibat. Ya, yang anak-anak muda kayak gini. Mas Eko ini kan sudah gitu ya, Mbak. Pengamalannya seru ya tuh? Seru sih, karena kan harus dari rumah ke rumah untuk memastikan setiap orang mendapatkan hak pilih. Hak pilih. Ya, memang ini pantarleh itu begitu, Mas. Harus datang ke setiap rumah pemilih semua untuk memastikan orang-orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih itu terdata sebagai pemilih. Kalau yang memang tidak memenuhi syarat ya harus dicoret. Database-nya kan sudah ada tuh datanya. Dulu itu di tempat saya, Mas, tetangga saya itu didatangi sama orang, tapi bukan dari petugas partai atau tim sukses gitu. Dan mereka itu meminta KTP itu, Mas. Termasuk saya juga loh dimintain KTP loh. Ya itu pantarleh, Mas. Oh, itu pantarleh, petugas. Iya, pantarleh, petugas pemutakhiran data pemilih. Harus diperbarui gitu. Iya, harus diperbarui. Jadi kami sudah punya namanya data dari KPU RI tentang pemilih di Jepara nih. Sudah ada datanya. Ada by name-nya, Mas. Formulir yang di situ by name. Dia datang ke rumah. Kami sudah sosialisasikan tapi sebelumnya. Kalau ada pantarleh datang, ya siapkan dokumen yang warga-warga nih, KTP, KK. Karena di situ akan dicocokkan sama datanya yang dibawa pantarleh. Tanya misalnya sama Mas Eko misalnya, Mas Eko di rumah ini yang memenuhi syarat sebagai pemilih berapa? Misalnya Mas Eko jawab 3. Ada nggak? Ini di sini kok 4. Mas Eko lalu menjawab, oh yang itu sudah meninggal. Oh, itu pemutakhiran tadi. Atau pemutakhiran itu begitu. Dia mutakhir baru. Betul-betul baru. Semuanya nick-nya dicocokkan, namanya, ejaannya dicocokkan. Atau kalau tidak meninggal misalnya ada pemilih baru. Di sini 3, tapi jenengan bilang, wah ada 4 toh, ini ada anak saya usianya sudah 18 tahun misalnya. Oh iya, itu harus masukkan itu. Ya nanti dimutakhirkan. Tapi kan di database itu kan sudah ada toh, Mas, semua. Tetapi tetap perlu dilakukan. Karena data pemilih kan dinamis. Hari ini Mas Eko misalnya tinggal di Mantingan, bisa jadi bulan depan pindah ke Wonogiri misalnya. Bisa saja. Pemutakhiran itu betul-betul data terbaru. Jadi acuan KPU seseorang itu nanti betul-betul masuk dalam daftar pemilih tetap yang nanti akan nyoblos di Jepara sesuai alamat supaya data tadi lebih valid. Iya, mutakhir, komprehensif, akurat. Itu kan prinsip-prinsipnya itu, Mas. Harus mutakhir baru datanya. Harus komprehensif nih yang didata. Maksudnya komprehensif ya data-datanya. Makanya tidak bisa double ya, Mas ya. Nggak bisa, Mas. Ada ganda gitu ya. Ganda gitu. Jenengan terdata di Mantingan, mau nyoblos dipindah tempat di Kedung misalnya. Nggak bisa, Mas. Di situ nanti petugasnya tahu
melalui sistem informasi data pemilih, jenengan terdeteksi, jenengan tuh Mas Eko sudah terdata di TPS sana dulu. Oh gitu, berarti tidak bisa istilahnya itu dibohongi, tidak bisa ya Mas? Nggak bisa. Itu bisa sampai dalam apa namanya lintas kabupaten sudah bisa, lintas kecamatan dalam satu provinsi. Iya. Nggak bisa Mas. Tapi kalau apa namanya jenengan pindah ya dari Jepara kemudian ke luar kota Bojonegoro misalnya, itu sudah kota. beda lagi. Karena Bojonegoro itu kan provinsi lain, Mas. Jadi kalau pilkada itu ranahnya hanya provinsi Jawa Tengah aja. Oh, berarti tidak bisa dibohongi ya Mas ya? Iya, nggak bakal ada pemilihan pemilih ganda. Nggak bisa Mas, nggak bisa. Makanya ada namanya kami itu kegiatan di KPU itu ada tabrak data Mas. Oh gitu. Ya, makasih ya. Iya. Iya anak muda ini. Iya. Monggo. Iya. Nah, mengenai tabrak data sendiri, tabrak data itu apa sih Mas? Terus apa yang terjadi apabila terjadi tabrak data? Ya, tabrak data itu sebetulnya ada di balik prinsip bahwa satu pemilih itu, satu nama pemilih hanya boleh memilih di satu tempat. Di satu tempat, di satu TPS. Tidak boleh memilih di sini dan di sana, itu tidak boleh. Nah, tabrak data itu ada yang internal provinsi Jawa Tengah, ada juga yang secara nasional. Karena bisa jadi kan Mas Eko ini saat coklit itu posisinya ada di Sulawesi Utara misalnya. Tapi kemudian di luar pulau. Berikutnya belum sampai selesai itu pindah ke Jepara. Balik lagi ke Jepara. Itu bisa jadi, mungkin saja terjadi. Maka terhadap yang seperti ini, Mas Eko punya potensi di sana, di Sulawesi Utara, misalnya di Manado deh. Iya. Mas Eko didata sebagai pemilih di sana, tapi di Jepara juga terdata. Nah, di Sidale, sistem informasi data pemilih, yang seperti itu tuh terdeteksi Mbak Evi. Terdeteksi, sehingga nanti mana yang dipilih oleh Mas Eko, di sana apa di sini, itu ditanyakan oleh KPU sana kepada Mas Eko, ditanyakan kepada KPU sini kepada Mas Eko. Tetap bisa di sana apa di sini. Ya? Bahkan ada bukti namanya bukti rekaman video. Saya memang kemarin sudah dicoklit di sana, tapi ini sudah bergeser ke sini ke Jepara. Dan saya nanti saat coblosan akan memilih di Jepara, sehingga yang di sana harus dicoret. Nggak bisa double gitu. Iya, dipastikan tidak ada data ganda. Nggak ada data ganda, makanya itu ada ditabrakkan. Data yang milih sini sama sana. Tabrak data tadi. Nah, untuk memastikan satu pemilih hanya terdata di satu daerah dan nanti hanya nyoblos di satu PTS. Jadi yang pertanyaan Mas Eko tidak bisa ngapusi data, bisa pindah sana pindah sini, nggak bisa. Tidak bisa dibohongin ya Mas. Bisa dibohongi. Secara teknologi juga akan terdeteksi itu. KPPS tahu kok Sidale dicek data pemilihnya. Ini terdata sebagai pemilih di TPS mana nih? Kalau nggak terdata berarti ya tidak bisa dilayani. Tanggal 11 Agustus 2024, KPU Kabupaten Jepara melakukan rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih sementara. Pada saat itu ditetapkan 921.013 pemilih. Dari hasil DPS yang kita umumkan dilakukan uji publik. Uji publik yang melibatkan, uji publik artinya membedah dari DPS yang telah kita umumkan selama 1 minggu dengan mengundang Ketua RT, Ketua RW. Dari hasil coklit, kemudian KPU RI juga melakukan tabrak data. Tabrak data yang dilakukan secara serentak nasional itu untuk menganalisis data invalid dan data ganda. Dari hasil tabrak data, uji publik, kemudian tanggapan, masukan masyarakat pada tanggal 20 September 2024, KPU Kabupaten Jepara menetapkan daftar pemilih tetap sejumlah 919.276 pemilih. Ya, jadi setelah proses coklit, kemudian dimutakhirkan terus, kemudian ada tabrak data, kemudian ada masukan dari masyarakat melalui cek DPT online, ada masukan dari Bawaslu, semuanya dihimpun, kemudian ada uji publik, macam-macam dihimpun, lalu DPT itu ditetapkan. Jadi DPS ya, daftar pemilih sementara itu ditetapkan menjadi DPT pada tanggal 20
September. Jumlah keseluruhannya 919.276 pemilih. Dari jumlah itu yang perempuan itu 459.870 pemilih perempuan, sisanya laki-laki. Jadi lebih banyak pemilih perempuan lah ya dibanding laki-laki, selisih sekian ratus pemilih. Pilkada kemarin sepertinya tidak ada calon perempuannya ya, Mas? Ya, tidak ada. Dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik dan didaftarkan ke KPU semuanya laki-laki, tidak ada perempuan. Meskipun di bursa awal itu muncul ya nama A, B, C, D, E juga ada perempuan, tapi yang resmi didaftarkan di KPU semuanya laki-laki. Nah, kalau misalnya Mas peserta tadi apa pilkada itu tidak dari partai apa bisa, Mas? Ya bisa diatur sebetulnya. Jadi calon bupati, wakil bupati atau gubernur, wakil gubernur ya kalau di provinsi ya. Oh iya iya. Itu bisa melalui dua jalur, Mas. Jalur perseorangan dan jalur partai politik. Cuman kemarin yang jalur perseorangan itu kan ada jadwalnya sendiri. Oh gitu. Sampai pendaftaran ditutup terakhir tanggal 12 Mei 2024. Iya. Pukul 23.59. Nggak ada yang daftar. Nggak ada yang daftar. Fix berarti sejak 12 Mei itu nggak ada yang daftar, berarti kami clear tidak ada calon dari perseorangan, sehingga kami menunggu pendaftaran yang dari partai politik. Itu ya. Selanjutnya, KPU mengumumkan pendaftaran pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada tanggal 21 hingga 26 Agustus 2024. Kemudian, KPU membuka pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Jepara sebagaimana jadwal pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Pada tanggal 28 Agustus, bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Jepara atas nama Kiai Haji Nuruddin Amin SAG dan Haji Muhammad Iqbal SHI menyampaikan berkas pencalonan ke KPU Kabupaten Jepara dan kemudian diterima oleh KPU Kabupaten Jepara. Lalu pasangan calon bupati dan wakil bupati Jepara atas nama Haji Witiarso Utomo SE dan Muhammad Ibnu Hajar SM menyampaikan berkas pencalonan ke KPU Kabupaten Jepara pada tanggal 29 Agustus 2024. Pasca berkas persyaratan pencalonan disampaikan ke KPU, KPU Kabupaten Jepara melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran syarat calon berdasarkan hasil verifikasi. KPU Kabupaten Jepara menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Jepara pada tanggal 22 September 2024. Diminum ah? Biarkan buru dingin nanti kopinya. Kalau Evi ini harus dingin. Oh iya Mas, kalau apa namanya tadi peserta itu nomor urut undi itu gimana Mas? Mengambil sendiri atau ditentukan gitu Mas? Itu ada aturannya. Jadi kemarin itu Mas Eko saat pengundian nomor urut akhirnya memang ditetapkan nomor urut 1 itu Kiai Haji Nuruddin Amin dengan Mas Muhammad Iqbal, kemudian pasangan nomor urut 2 Pak Witiarso Utomo sama Pak Muhammad Ibnu Hajar. Jadi ada 2 pasang calon. Di nomor urut ini penting Mas, penting karena nanti akan menjadi dasar KPU mencetak surat suara dan seterusnya saat mereka kampanye dan seterusnya. Jadi tidak bisa kami mencetak surat suara tanpa punya dasar nomor urut itu. Karena nanti di surat suara kan ada nomornya. Itu penting. Gitu ya. Kalau tidak salah waktu itu untuk pengundian nomor urut itu di tanggal 23 September 2024. Iya, tanggal 23 September. Dan itu memang diatur di dalam lampiran keputusan KPU. Jadi sudah ada. Itu secara nasional jadwalnya memang tanggal 23 September. 23 pengundian nomor urut. Tidak boleh kami menyelenggarakannya
tanggal 24 atau 25 itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya, ditetapkan. Kan itu sampai detil loh. Penetapan calon tanggal 22 September. 3 hari kemudian adalah masa kampanye, berarti tanggal 25. 23-nya pengundian nomor urut. Ada secara detil lah, secara detil diatur jadwalnya itu. Pasangan calon bupati dan wakil bupati diwajibkan membuka rekening khusus dana kampanye antara tanggal 27 Agustus 2024 hingga 24 September 2024. Pasangan calon diwajibkan melaporkan laporan awal dana kampanye LADK pada tanggal 24 September 2024. Semua pasangan calon mematuhi ketentuan ini. Setelah penyampaian LADK, berlanjut ke pembukaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK yang berlangsung dari tanggal 24 September 2024 hingga 23 Oktober 2024. Masing-masing pasangan calon menyampaikan LPSDK ke KPU Jepara pada tanggal 24 Oktober 2024. Selanjutnya, pasangan calon wajib melaporkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK pada tanggal 24 November 2024 dengan periode pembukaannya dari tanggal 24 September 2024 hingga 23 November 2024. Semua pasangan calon menyampaikan LPPDK ke KPU sesuai ketentuan. Laporan dana kampanye yang diserahkan ke KPU diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah dipilih KPU. Hasil audit dari KAP disampaikan ke KPU dan KPU kemudian menyampaikan hasil audit tersebut kepada pasangan calon melalui petugas penghubung pada tanggal 12 hingga 14 Desember 2024. KPU kemudian mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye semua pasangan calon pada tanggal 12 hingga 14 Desember 2024. Masyarakat bisa melihat pengumuman tersebut di website KPU Jepara. Jadi Mas Eko, Evi, setelah pasangan nomor urut ini ditetapkan, pasangan calon ini sudah ditetapkan, itu menjadi dasar KPU itu melakukan pengadaan logistik, ya, pengadaan logistik. Karena nggak bisa kan tanpa nomor urut tadi. Ya, sudah saya jelaskan itu nomor urut sekian pasangan ini. Nah itu jadi dasar untuk pengadaan logistik. Logistiknya sepertinya banyak ya Mas? Ya, apa aja sih kalau boleh tahu? Banyak. Logistik yang paling pokok ya, kalau dari pasangan calon yang ditetapkan jelas surat suara. Surat suara. Surat suara itu memuat gambar pasangan calon, nomor urut, dan partai pengusulnya. Nah, di sana ada. Jadi berdasarkan itu kalau dilihat prosesnya ya Mas, sangat detail sekali. Misalnya harus ada ACC dari pasangan calon, nanti sampai ke percetakan. Dan banyak selain surat suara kan ada bilik suara. Tapi yang terkait calon ya, nomor urut dan sebagainya itu paling pokok ya surat suara itu. Karena sebelumnya pengadaan logistik itu di tahap pertama kan sudah bisa dimulai itu tinta, bilik suara, kotak suara. Tapi kalau surat suara nggak boleh karena harus tahu dulu calonnya siapa, nomor urutnya berapa. Itu baru nanti setelah pengadaan selesai ada jadwalnya. Nah, lalu ada proses distribusi. Logistik di KPU Kabupaten Jepara kita awali dengan pemetaan TPS terlebih dahulu karena itu adalah yang menentukan kebutuhan logistik yang kita butuhkan untuk pelaksanaan pilkada di 2024. Dari pemetaan TPS itu di KPU Kabupaten Jepara atau di wilayah Jepara ini ada 1.743 TPS yang ada di Jepara ini, dan
setiap TPS tentu kita melakukan kebutuhan, yaitu kebutuhan yang ada di TPS dan kebutuhan di luar TPS. Kebutuhan yang di dalam TPS misalnya surat suara, bilik, kotak, terus kemudian tinta dan sebagainya. Dan untuk kebutuhan di luar TPS mungkin ada ATK dan pembuatan TPS itu tersendiri. Untuk dalam proses logistik ini tentu ketika ini ada yang namanya surat suara, kotak dan bilik ini pengadaannya dilakukan oleh serentak melalui KPU RI. Dan setelah itu kita proses pengadaannya, nah nanti setelah itu untuk proses surat suara tentu itu melalui tahapan penetapan pasangan calon terlebih dahulu. Dari masing-masing pasangan calon tersebut mengajukan desain foto untuk dipasang dalam surat suara. Setelah itu surat suara itu dicetak dan dikirimkan oleh percetakan ke KPU Kabupaten Jepara. Dan setelah itu kita melakukan sortir lipat terhadap surat suara, terus kemudian begitu juga bilik dan begitu pun juga kotak. Kita untuk proses logistik ini kita memiliki gudang, 2 gudang, dan ini tentu dalam sortir dan lipat itu melibatkan banyak pihak, dan tentu dalam sortir lipat itu kami diawasi oleh teman-teman dari Bawaslu dan aparat keamanan yang menjaga gudang logistik itu agar aman dari pihak-pihak yang tidak berwenang tersebut. Dalam proses itu kemudian kita menghitung dan sesuai dengan kebutuhan yang di masing-masing TPS, dan kita melakukan distribusi ke masing-masing TPS itu melalui distribusi dari gudang KPU ke teman-teman PPK, terus kemudian teman-teman PPK ke PPS, terus kemudian kepada teman-teman KPPS. Nah, ini karena distribusi itu harus sampai di TPS itu H-1. Alhamdulillah di KPU Kabupaten Jepara distribusi itu tidak mengalami kendala apapun, termasuk di wilayah Kecamatan Karimun Jawa yang ada kepulauan, yaitu di Pulau Parangnyamuk dan di Pulau Genting. Dan ini proses distribusi logistik di Kecamatan Karimun Jawa berlangsung dengan aman, dan alhamdulillah kemarin cuaca sangat baik dan tiba dengan tepat dan tidak ada kendala apapun dalam proses distribusi di wilayah-wilayah kepulauan. Begitu juga distribusi yang di wilayah daratan, yaitu dalam kondisi aman, dan H-1 logistik itu sudah tiba di masing-masing TPS. Ini juga berkat kerjasama dengan pemerintah, terus kemudian dengan aparat keamanan TNI Polri yang mengawal distribusi logistik ini berlangsung dengan aman dan baik. Dan sesuai dengan kebutuhan itu di pelaksanaan tanggal 27 November alhamdulillah logistik yang ada di TPS tidak ada kekurangan apapun, sehingga pelaksanaan Pilkada di 2024 ini berlangsung dengan baik. Memastikan semua logistik pilkada itu sudah harus sampai ke TPS H-1 coblosan. Jadi saat mendirikan TPS itu di situ juga sudah ada kotaknya berisi surat, sudah di packing semuanya dari KPU, sudah disegel, clear itu sudah clear. Dan penjagaannya juga teman-teman pengawas, kepolisian menjaga semua. Jadi memastikan sampai, dan kemarin tepat waktu, tepat jumlah. Sehingga tidak ada kendala soal logistik saat coblosan. Tidak ada istilah surat suara kurang misalnya, atau kotaknya kurang misalnya.
Tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 berlangsung pada hari Rabu 27 November 2024. Proses pemungutan suara dimulai di TPS pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Setelah pemungutan selesai, penghitungan suara di setiap TPS dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Setelah tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai, proses dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil suara secara berjenjang. Rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan 30 November hingga 1 Desember 2024. Hasilnya diumumkan kepada publik di hari yang sama. Selanjutnya, hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan disampaikan ke KPU Kabupaten. Rekapitulasi di KPU Kabupaten Jepara dilaksanakan pada 4 Desember 2024 dan hasilnya diumumkan ke publik melalui website dan papan pengumuman. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, hasil dari tingkat kabupaten kota kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Rekapitulasi di KPU Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024 dan hasilnya telah diumumkan. Nah, pilkada ini kan sudah selesai. Selanjutnya nih Mas, ngapain? Oh iya, sebetulnya ini ya sudah selesai ya pilkada ya. Pelantikannya kan nanti ya 2025 di bulan Februari. Setelah ini ya berarti nanti kita punya bupati dan wakil bupati terpilih yang sudah dilantik sah hasil pilkada. Masyarakat bisa sama-sama bagaimana yang kemarin-kemarin di kampanye misalnya visi misi, program kerja sama-sama dikawal. Kalau pilkada itu kan prosedur demokrasi. Sebetulnya intinya bagaimana bisa menata seluruh kepentingan-kepentingan masyarakat ini tercukupi, kebutuhan-kebutuhannya tercukupi. Fokus kita nanti di situ. Yang KPU yang melanjutkan tugas-tugasnya di luar tahapan pilkada, menyiapkan pemilu berikutnya. Itu tadi ya Mas. Prosesnya panjang banget. Nyoblosnya dan ngitungnya sehari. Ya, di hari yang sama. Itulah Mas. Jadi masyarakat di luar sana mungkin saja simpel ya, tapi sebetulnya prosesnya panjang. Udah ya, makan ya. Ngobrol terus. Makan. Pesen makan.